Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salatul Usul. Itu 3 landasan utama yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan al-khasyah, yang ibadah al-khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Taala, di mana Allah Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 150, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa al-khasyah merupakan salah satu di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ketika amalan tersebut dicintai oleh Allah, berarti dia adalah ibadah. Ya, amalan itu dicintai oleh Allah berarti dia ibadah. Jadi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk hanya takut kepada Allah Taala semata. Di mana perbedaan antara al-khasyah dengan al-khawf dengan ar-rahbah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya al-khasyah adalah rasa takut yang muncul karena pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang ditakuti. Tatkala kita memiliki sifat khasyah kepada Allah, berarti sifat takut yang kita miliki adalah sifat yang muncul karena ilmu kita, pengetahuan kita yang sangat baik, sangat dalam tentang Allah Taala, sehingga muncul rasa takut. Karenanya Allah Taala berfirman dalam surat Fatir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ayat 28. Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi ulama." Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Kata innama di sini yufidul hasr, yaitu pembatasan. Ya, jadi tidak ada yang takut daripada hamba-hamba Allah kecuali orang yang berilmu. Kecuali orang yang berilmu tentang Allah, berilmu tentang siksanya, mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya siksa Allah, yang mengetahui bagaimana murka Allah Taala. Sehingga dengan ini semua, dengan pengetahuan yang baik tentang ini semua, akan muncul rasa takut kepada Allah Taala. Ini al-khasyah, perbedaan al-khasyah dengan al-khawf yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan bentuk ibadah yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah taala, yaitu apa? Al-inabah. Al-inabah yang artinya kembali kepada Allah. Yang artinya kembali kepada Allah, arju ila Allah. Kembali kepada Allah bil qiyam bi ta'atihi wa istinabi ma'siyatihi, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Ini kembali kepada Allah. Yang ini sangat mirip maknanya, inabah ini sangat mirip maknanya dengan apa? Taubat. Inabah ini sangat mirip maknanya dengan taubat, kembali kepada Allah. Ya, karena orang setelah melakukan maksiat kepada Allah Taala, kemudian dia teringat kepada Allah atau diingatkan tentang Allah, dia menyesal, dia bertaubat, kemudian kembali kepada Allah. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, bentuk ibadah yang akan kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa dalilul inabah, dan dalil bahwa inabah merupakan ibadah adalah firman Allah
yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 54. Surat Az-Zumar ayat 54 di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah dan serahkanlah diri kalian hanya kepada-Nya. Allah memerintahkan kita untuk apa? Anibu. Kita diperintahkan untuk kembali, melakukan inabah, kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan meninggalkan maksiat. Wa aslimulah, dan serahkan diri kalian hanya kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsurun. Sebelum datang kepada kalian siksa, kata Allah, sebelum datang kepada kalian siksa, summa la tunsurun, kemudian kalian tidak akan diberikan pertolongan. Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah oleh kalian kitab suci yang sangat baik yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli ayyatiyakumul adzab baghtah, sebelum datang kepada kalian siksa secara baghtatan, secara tiba-tiba. Jadi Allah perintahkan kita mengikuti Al-Qur'an. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah oleh kalian kitab suci terbaik yang Allah turunkan kepada kalian. Ini peringatan Allah. Sebelum datang kepada kalian siksa secara tiba-tiba, baghtatan. Wa antum la tashurun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Sehingga tatkala siksa itu datang secara tiba-tiba, kalian mengatakan antakulu nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Duhai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya hasrata. Hari itu tatkala siksa itu datang tiba-tiba, maka jiwa akan berkata, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Sangat besar penyesalanku tatkala aku menyia-nyiakan perintah Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan aku tatkala di dunia termasuk orang-orang yang memperoleh aturan Allah Taala. Ini kaum muslimin, ayat yang panjang ya. Allah Taala sebutkan dalam surat Az-Zumar, yang termasuk di dalamnya adalah pembahasan yang sedang kita bahas. Allah memerintahkan kita untuk inabah kepada-Nya, kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini kita katakan sangat mirip maknanya dengan apa? Taubat. Karena orang yang bertaubat dari satu maksiat, dia mesti bertaubat dengan taubatan nasuha. Salah satu di antara bentuk taubatan nasuha adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, salah satu di antara bentuk taubatan nasuha memiliki beberapa syarat. Di antara syaratnya, kata beliau, menyesal atas dosa yang sudah pernah kita lakukan. Karena kalau yang namanya dosa, nggak ada yang selamat dari dosa. Tidak ada yang selamat dari dosa. Bukan hanya dosa kecil, bahkan kita telah melanggar banyak dosa yang itu merupakan dosa besar. Maka kita perlu jujur di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengakui kesalahan kita. Yang namanya seorang bergelincir itu pasti. Tapi ingat, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita kembali kepada-Nya. Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita taubat kepada-Nya. Di antara syaratnya adalah menyesali atas perbuatan dosa yang sudah pernah kita lakukan. Ini yang pertama. Kita benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal atas dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi dosa tadi. Kalau sudah penyesalan, muncul penyesalan, biasanya azam ini muncul. Tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu pasti muncul. Tapi kalau tidak ada penyesalan, pasti kita akan mengulang. Pasti kita akan mengulang. Jadi harus adanya penyesalan, kemudian harus adanya tekad azam untuk tidak mengulangi dosa yang sudah pernah kita lakukan di situ. Yang ketiga, tinggalkan dosa sesegera mungkin. Kalau seandainya dosa itu adalah meninggalkan kewajiban, maka jaga kewajiban itu sampai kita meninggal. Kita bertaubat kepada Allah karena selama ini mungkin melalaikan sholat 5 waktu. Kadang sholat, kadang tidak. Bentuk taubatnya jaga sholat 5 waktu. Itu bentuk taubatnya. Kalau selama ini kita pernah melakukan yang haram, maka bentuk taubatnya tinggalkan yang haram itu sesegera mungkin dan jangan pernah lakukan lagi. Ini 3 syarat
taubat yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah taala, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Jadi inabah kembali kepada Allah itu mirip dengan taubat ini, yaitu kembali melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat yang disebutkan oleh beliau sebagai dalil, wa aslimu la, serahkanlah diri kalian hanya kepada Allah. Jadi kita serahkan diri kita hanya kepada Allah, karena itu kita disebut muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Apa maksud dengan menyerahkan dirinya kepada Allah? Yaitu tunduk pada hukum Allah. Tunduk pada hukum Allah, itu baru muslim. Kalau dia tunduk pada aturan Allah, tunduk pada hukum Allah, maka dia disebut muslim. Dan ketundukan seorang pada aturan Allah, ini kata para ulama ada dua jenis, dua macam. Yang pertama, tunduk pada aturan terkait dengan alam semesta. Ini tidak ada manusia yang tidak muslim untuk ini. Adakah di antara kita yang menolak datangnya malam tadi? Saya nggak mau malam saya maunya siang. Nggak ada. Ada yang bisa menolak datang penyakit? Tidak. Ada yang bisa menolak tatkala ditentukan kemiskinan? Tidak. Ini namanya ketundukan secara alam. Mau tak mau orang harus tunduk dengan aturan Allah yang terkait dengan alam semesta. Siapapun dia, sekalipun dia mengaku sebagai Tuhan. Siapa itu? Tetap tunduk pada aturan Allah. Aturan yang terkait dengan alam semesta. Ini tidak istimewa, karena memang tidak ada pilihan. Kalau ketundukan hanya pada aturan yang terkait dengan alam semesta, tidak ada keistimewaan seorang dalam bab ini. Karena memang dia tidak punya pilihan. Datang malam dia sudah, dia terima. Pasrah dia malam. Sakit ya pasrah dia kalau sakit. Ya. Miskin ya pasrah dia. Ini Islam kauni, ketundukan yang terkait dengan alam semesta. Allah taala mengatakan tentang ketundukan ini dalam surat Ali Imran ayat 83. Allah mengatakan, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Kepadanya semua tunduk, siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, baik tau'an secara kerelaan hati maupun karena terpaksa, semua mereka tunduk kepada aturan Allah. Tidak ada di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, yang tidak tunduk pada aturan Allah yang diatur olehnya terkait dengan alam semesta. Karena kadang-kadang kita hidup itu ingin sesuatu, tapi ketentuan itu ditentukan pada sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita tidak bisa menolak. Dalam peribahasa Arab disebutkan tajrir riyah bima la tashtahihi as-sufun. Kadang-kala angin berhembus tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh bahtera yang sedang berlayar. Seperti itu yang kita alami dalam hidup. Kita mau lurus, tapi ketentuannya malah belok. Kita mau bahagia, tapi ketentuannya malah sengsara. Kita mau kaya, ketentuannya miskin. Tajrir riyah bima la tashtahihi as-sufun. Kadang-kala angin itu akan berhembus tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh bahtera yang sedang berlayar. Bahtera ingin berlayar, apalagi kalau pakai layar. Dia ingin ke barat, rupanya angin berhembus malah ke timur. Begitulah kehidupan kita ini. Maka untuk ketundukan pada bentuk yang pertama ini tidak ada istimewanya, karena memang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita maunya kan nggak lapar terus, nggak terasa lapar, nggak terasa dingin, normal aja cuaca. Nggak ada bisa, memang tak kalau Allah tentukan dingin ya dingin, tak kalau Allah tentukan lapar ya lapar. Ini ketentuan yang kita tidak bisa menolaknya. Ini ketundukan terkait dengan aturan Allah yang tidak ada istimewanya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Seorang muslim, seorang kafir, siapapun tunduk pada aturan ini. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim apa katanya? Tatkala berdebat dengan Namrud, dia mengatakan Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Panggilnya, al-bujurnya, datangkan padaku dua budak. Kemudian dia mengatakan bunuh yang pertama. Dibunuh, kemudian yang satu jangan kau bunuh. Jadi kedua-duanya dihukumi hukuman mati. Bunuh yang pertama, setelah mau dibunuh yang kedua dia mengatakan jangan dibunuh yang kedua, biarkan dia hidup. Coba lihat Ibrahim. Aku bisa mematikan ini dan aku bisa menghidupkan ini. Ini keangkuhan Namrud ya. Padahal bukan
Bukan itu yang dimaksudkan dalam perdebatan itu. Tapi mati kemudian hidup. Tidak ada kemudian diadakan, atau sudah mati kemudian disuruh bangkit lagi. Tapi oke lah kata Nabi Ibrahim. Oke lah kalau seandainya ini yang kau inginkan, walaupun ini masih perlu perdebatan lagi, tapi oke lah. Kita terima apa yang kau katakan. Nah sekarang Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya ke barat. Coba engkau wahai Namrud, lawan ketentuan ini. Terbitkanlah dari barat dan tenggelamkanlah di. Nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita punya rumah yang tidak tepat bangunnya, kita punya kebun yang tidak tepat nanamnya, kan kita ingin supaya kena matahari. Kita ingin matahari cuma kotor kita bisa. Ini ketundukan yang tidak ada bedanya antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita semua sama di sini, tunduk pada aturan Allah terkait dengan alam semesta. Yang ada keistimewaannya adalah ketundukan pada bentuk yang kedua, yaitu apa? Islamun syar'i. Islamun syar'i, menyerahkan diri kita kepada Allah terkait dengan aturan syariat. Nah ini baru. Ini baru luar biasa. Ini manusia pilihan ini seperti ini. Islamun syar'i, yaitu menyerahkan, mengislamkan diri kita, menyerahkan diri kita total kepada Allah, menerima semua aturan Allah yang terkait dengan syariat. Wa huwa al-istislamu li hukmihi syar'i, yaitu menyerahkan total diri kita kepada hukum syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang pilihan Allah tatkala dia menyerahkan dirinya kepada Allah dalam aturan-aturan Allah yang terkait dengan masalah syariat, akhirnya dia melakukan ketaatan, mengikuti aturan Rasul dan menjauhi maksiat. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini tingkatan yang harus kita miliki, harus kita di sini berserah diri, benar-benar muslim terhadap aturan Allah. Ini hakikat mana Islam. Makanya kalau seandainya ada seorang muslim tapi masih menolak syariat, dia berarti masih tunduk berserah diri pada aturan kaum alam semesta, tapi tunduk pada aturan syariat belum. Kita mesti tunduk. Kalau kita ingin dikatakan muslim, benar-benar muslim, tunduk pada aturan Allah, berserah diri pada aturan Allah. Kita terima aturan Allah. Masalah dilakukan atau tidak dilakukan itu hal kedua nanti. Tapi Anda harus terima, karena ini adalah aturan Allah Taala. Al-istislam li hukmihi syar'i. Pasrah dan menerima aturan-aturan Allah terkait dengan syariat. Ini kaum muslimin dari dimuliakan oleh Allah Taala. Kalau seandainya kita pasrah pada ketentuan takdir alam semesta dan kita juga pasrah pada ketentuan hukum syariat, itu luar biasa. Luar biasa, manusia luar biasa. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Makna wa aslimu lahu. Islam itu ada dua macamnya, yaitu berserah diri terkait dengan alam semesta. Tidak bisa menolak, tidak bisa mencari pilihan lain kecuali tunduk pada aturan Allah terkait dengan pengaturan alam semesta. Tapi yang paling utama dan kedudukan yang paling mulia adalah tunduk pada aturan syariat Allah Taala. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian ibadah selanjutnya yang boleh disebutkan adalah al-isti'anah. Al-isti'anah yang artinya adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan, al-isti'anah, minta pertolongan ini ibadah. Karena Allah Taala berfirman dalam surat yang selalu kita baca dalam salat kita. Allah Taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini isti'anah. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Meminta pertolongan ini menunjukkan
kehinaan kita kepada orang yang kita minta tolong kepadanya. Maka tatkala kita meminta tolong kepada Allah Taala, ini menunjukkan hinanya kita, rendahnya kita, ketidakmampuannya kita, sehingga kita butuh pertolongan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan. Dan memang seperti inilah kita sebagai seorang manusia. Kita rendah, kita hina, dan kita tidak mampu. Kecuali apabila diberi pertolongan oleh siapa? Oleh Allah. Apapun yang akan kita lakukan, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Taala, kita tidak mampu. Itu terkait dengan ketaatan. Kalau Allah tidak berikan kemudahan untuk kita hadir di majelis ini, kita tidak akan bisa hadir. Kalau Allah tidak mudahkan kita untuk sholat, maka kita tidak akan pernah bisa sholat. Tidak akan. Karena setiap saat kita butuh pertolongan dari siapa? Dari Allah. Maka subhanallah, tatkala muadzin memandangkan azan, la haula wala quwwata, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, yang kita ucapkan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang memalingkanku dari sesuatu, dan tidak ada yang memberi kekuatan untukku dalam melakukan sesuatu. Ini asal maknanya. Walaupun sering diterjemahkan orang, tidak ada daya dan upaya yang aku miliki kecuali dari Allah. Asal maknanya adalah la haula, tidak ada yang bisa memalingkan sesuatu dariku, dan tidak ada yang bisa memberi kekuatan kepadaku sehingga aku bisa melakukan sesuatu kecuali Allah Taala. Itu tatkala kita mendengar hayya 'ala shalah, kita ucapkan ini. Karena memang kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita untuk menghadirinya, kita tidak akan bisa melakukan. Kalau Allah tidak gerakkan hati kita untuk menghadirinya, kita tidak akan bergerak. Ini kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tatkala kita mendengar panggilan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini panggilan mewajibkan. Karena hayya artinya kemarilah, 'alas shalah untuk melakukan apa? Salat. Kata 'ala dalam bahasa Arab itu menunjukkan wajib. Kutiba 'alaikumus shiyam. Ya, menunjukkan wajib. Jadi tatkala dipanggil salat itu wajib. Makanya kalau hujan, ada sunnah yang sudah hampir bisa dikatakan tidak dipraktekkan lagi oleh muadzin di semua masjid kita, yaitu panggilan sallu fi buyutikum. Ini sudah tidak dipakai lagi oleh kebanyakan kaum, padahal sunnah. Di hadisnya dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar. Hanya saja terjadi khilaf dalam mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i lebih senang untuk menyebut sallu fi buyutikum setelah selesai adzan. Setelah Allahu Akbar selesai adzan, baru kemudian sallu fi buyutikum. Sebagian mazhab berpendapat hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum. Kenapa? Karena ucapan hayya 'alas shalah ini mewajibkan kita menghadiri salat. Makanya Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari mengatakan, nanti kalau engkau mengatakan hayya 'alas shalah, kau rubah hayya 'alas shalahnya dengan mengatakan ala sallu fir rihal. Wahai kaum muslimin, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena panggilan ini merupakan kewajiban. Kalau diucapkan hayya 'alas shalah, maka dengan ucapan sallu fi buyutikum, akhirnya kewajiban itu apa? Gugur. Jadi jarang, bahkan hampir nggak ada lagi. Ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan manusia. Tapi yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i di akhir adzan, supaya kalimat adzan itu tidak berubah. Jadi hayya 'alas shalah tetap diucapkan hayya 'alas shalah, nanti selesai adzan baru sallu fi buyutikum. Itu terkait kalau hujannya deras. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tatkala kita tidak diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kekuatan untuk mendatangi panggilan wajib ini, kita tidak akan pernah mungkin bisa melakukan. Bahkan semua pekerjaan yang kita lakukan untuk manfaat diri kita, kalau tidak dimudahkan Allah, kita tidak akan mampu melakukan. Itu pasti. Maka kita butuh apa? Pertolongan dari Allah. Al-isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta
pertolongan. Dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Menunjukkan saya minta pertolongan kepada selain Allah itu tidak boleh. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun pertolongan, meminta pertolongan ini ada beberapa macam. Yang pertama, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah. Ini syirik. Jadi meminta pertolongan terhadap sesuatu yang kita inginkan kepada selain Allah yang kita inginkan tadi tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syirik. Jadi tidak boleh kita meminta pertolongan dalam sesuatu, dalam perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Kita mintanya pertolongan tersebut kepada selain Allah. Contoh misalnya meminta pertolongan agar kiranya dia mencukupi kehidupan kita. Dia mencukupi apa? Kehidupan kita. Meminta pertolongan agar kiranya dia menyelamatkan kita dari api neraka. Meminta pertolongan agar dia memasukkan kita ke dalam surga. Ini kawan, meminta pertolongan seperti ini termasuk syirik. Tidak boleh. Dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bentuk yang kedua adalah meminta pertolongan dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Ini banyak, bentuknya banyak. Dan ini dalam kehidupan kita ya hal yang wajar. Kita minta tolong kepada saudara kita, minta tolong kepada tetangga kita atas satu pekerjaan yang mungkin kita tidak mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya. Ini bukan syirik. Tapi meminta pertolongan dalam bab yang bisa dilakukan makhluk ini kita juga perlu berhati-hati. Kalau meminta pertolongan dalam perkara yang diharamkan oleh syariat ini juga haram. Walaupun tidak syirik ini haram. Karena kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Contoh misalnya seorang meminta pertolongan kepada kita terhadap sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Dia minta pertolongan kepada kita. Permintaan dia meminta pertolongan kepada kita yang kita mampu melakukannya, ini secara umum tidak syirik. Tapi dilihat dari bentuk pertolongan yang akan kita berikan, termasuk melanggar aturan Allah, ini haram, dosa. Contohnya, seorang meminta kepada kita, meminta pertolongan kepada kita untuk membelikan khamr kepadanya. Tolong belikan untuk saya narkoba. Boleh kita menolongnya? Tidak boleh. Dia meminta kita pertolongan untuk membelikan narkoba, syirik tidak? Tidak syirik. Tapi haram. Karena Allah melarang kita saling tolong menolong di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Ini kaidahnya subhanallah, masuk padanya meminta pertolongan yang bertentangan dengan syariat dalam bentuk apapun. Kalau pertolongan yang kita berikan kepadanya terhadap pertolongan itu dilakukan dalam perbuatan yang diharamkan oleh syariat, maka ini dilarang dalam syariat, dalam hukumnya haram. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian di dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong di dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekalipun meminta pertolongan kepada makhluk bukan syirik, tapi dilihat dulu apakah pertolongan yang diminta termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah atau tidak. Kalau termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah, berarti ini tidak boleh. Kalau termasuk perkara yang mubah atau yang bahkan diperintahkan oleh syariat, ini sangat luar biasa diperintahkan dalam syariat. Ya, contoh misalnya minta tolong untuk mengangkatkan barang ke kendaraannya.
Dan dia tidak sanggup mengangkat sendiri, dia mengatakan tolong saya, bantu saya untuk mengangkat. Nabi SAW katakan, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Nabi mengatakan, tatkala engkau membonceng saudaramu dengan kendaraanmu, kau bonceng dia, ini sedekah. Atau engkau membantunya mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, ini juga sedekah. Ini tolong-menolong yang bagus, yang baik, ini juga syariat. Tapi kalau tolong-menolong terkait dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka ini hukumnya haram. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bentuk yang ketiga, al-isti'anah yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin fa hadhihi lakun la ta'ila tahtaha. Beliau mengatakan meminta pertolongan pada makhluk yang hidup, yang hadir tapi dia tidak mampu menolong kita, ini merupakan perkara sia-sia. Dia sudah tidak mampu, kita malah minta tolong kepada dia. Ini sia-sia. Ini sia-sia, walaupun bukan syirik, karena hakikatnya manusia mampu melakukannya, cuman karena ada kelemahan pada dirinya sehingga tidak mampu menolong kita. Ini sia-sia, bukan termasuk syirik dan juga sebenarnya tidak sampai pada tingkat diharamkan oleh syariat. Tapi Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, termasuk baiknya tanda keislaman seorang hamba tatkala dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya baik dunia maupun akhirat. Jadi kita di dunia ini kadang-kala ada sesuatu yang tidak dilarang, tapi kalau nggak ada faedahnya bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat, kita diperintahkan untuk apa? Meninggalkan. Apapun yang datang manfaat, tidak mendatangkan manfaat dunia, tidak pula mendatangkan manfaat akhirat. Walaupun hukum asal yang boleh, tapi hukum asalnya seorang muslim diperintahkan untuk apa? Meninggalkan. Kita harus melakukan perkara-perkara besar untuk manfaat dunia kita dan akhirat kita. Ini paling kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan, meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi dalam perkara gaib. Dia ada di tempat jauh, kemudian kita meminta pertolongan kepadanya. Ini juga termasuk syirik. Orang yang sudah meninggal kita mengatakan tolong saya, sudah meninggal, tidak boleh. Karena dia tidak akan pernah mampu apa? Menolong kita. Sekalipun yang kita minta pertolongan darinya adalah sesuatu yang kalau dia hidup dia bisa melakukan. Contoh misalnya kita datang kepada dia mengatakan, kita katakan doakan aku di sisi Allah. Ini kalau dia hidup bisa nggak dia melakukannya? Bisa. Tapi sekarang dia sudah mati, sudah meninggal. Bagaimana dia akan mendoakan kita sedangkan dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan? Ini termasuk syirik, tapi ini sebagian para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ini syirik kecil. Kenapa? Karena ini akan membawa seorang kepada syirik besar. Jadi tidak boleh minta pertolongan hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah Taala. Kemudian yang terakhir dari al-isti'anah ini kata beliau adalah al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbuba ila Allah Ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh dan melakukan keadaan-keadaan yang dicintai. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semua amal saleh yang kita lakukan hakikatnya untuk memudahkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Semua amal saleh yang kita lakukan ini maksud tujuan kita salah satu di antaranya adalah memudahkan kehidupan kita dunia maupun akhirat. Salat kita, puasa kita, zakat kita, Al-Quran yang kita baca, amal soleh yang kita lakukan, itu kita lakukan supaya hidup kita dunia dan akhirat semakin hari semakin baik. Yakinlah, orang yang semakin hari semakin jauh dari Allah, hidupnya tidak akan semakin baik, pasti semakin buruk. Itu pasti. Kalaupun zohirnya baik, pasti batinnya rusak. Karena alam semesta ini yang ngatur Allah, yang punya Allah, jasad kita yang punya Allah. Dan Allah akan berikan kebaikan kepada kita kalau kita mau tunduk kepada Allah. Tidak ada musibah yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita, kesedihan apapun yang menimpa kita kecuali karena masih.
maka tunduklah kepada Allah, lakukan semua perintah Allah. Tujuannya adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah agar kiranya Allah memudahkan urusan kita dalam kehidupan dunia. Karena itu Allah mengatakan di surah Al-Baqarah 153, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan selalu meningkatkan kesabaran dan selalu mengerjakan sholat. Minta pertolongan kepada Allah. Karena tatkala kita sholat, kita bermunajat, kita memohon. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau terjadi masalah apapun dalam kehidupan beliau langsung segera melakukan sholat, meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah di dalam sholat. Kalau kita ada masalah, malah tidak sholat. Ada dua kemungkinan manusia kalau ada masalah. Ada masalah kadang-kala bisa menjadi lebih baik, kadang-kala ada masalah malah lebih buruk. Itu luar biasa. Seharusnya kalau ada masalah dalam hidup itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan malah ada masalah menjauh dari siapa? Dari Allah. Masa kita kalah dari orang-orang musyrik? Orang musyrik itu kalau ada masalah kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Walaupun tatkala mudah mereka lupa dengan Allah. Kita bahagianya, senangnya, kayanya lupa dengan Allah. Tatkala jatuh miskin juga lupa dengan Allah. Ini kan berat luar biasa ini. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau hanya ingat kepada Allah di saat susah saja, di saat senang kita lupa dengan Allah, ini juga tercela seperti orang musyrik. Yang benar itu baik senang maupun susah harus ingat dengan Allah. Tapi kalau senangnya ingat kepada Allah, sulitnya enggak ingat kepada Allah, ini ada enggak kira-kira? Nah, waktu dia kaya, Masya Allah, taatnya luar biasa, ingat kepada Allah. Waktu dia miskin, lupa dari Allah, ini gimana? Ada nggak? Ada juga ya, tapi jarang ya. Yang banyak itu susah ingat Allah, senang kepada Allah. Kayaknya biasanya sholat, nangis kalau ada masalah dalam kehidupan dunia kan gitu ya. Kalau nggak ada masalah dalam kehidupan dunia nggak akan pernah ingat Allah Taala. Tapi ini masih penting ya, masih penting dibanding senang lupa Allah, susah juga lupa Allah. Jadi kita melakukan amal saleh ini tujuannya adalah meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam pembahasan al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi semakin kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki ibadah, lakukan ketaatan, Allah pasti akan menolong kita dalam kehidupan ini. Pasti Allah akan tolong kita. Tidak mungkin. Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kalian menyangka bahwa kami Allah Taala, apakah kalian menyangka kami akan menyamakan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadaku, melakukan ketaatan kepadaku, meninggalkan maksiat yang aku larang? Apakah kalian menyangka kami akan samakan orang seperti ini dengan orang yang selalu meninggalkan perintahku dan melanggar maksiatku? Apakah sama? Kalian menyangka sama? Tidak, enggak sama. Enggak akan perlakuan Allah, perbuatan Allah, ketentuan Allah pada dua manusia ini tidak akan sama, kata Allah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kalian menyangka, ini sangka buruk kita kepada Allah kalau memang seperti ini? Apakah kalian menyangka orang yang selalu hadir ke masjid dengan yang tak hadir ke masjid sama hidupnya? Tidak sama. Apakah kalian menyangka orang yang menjaga puasa Ramadan dengan yang tak menjaga puasa Ramadan hidupnya sama? Tidak sama. Apakah kalian menyangka orang yang berzakat dengan yang tak berzakat sama hidupnya? Tidak sama. Dunia dan akhirat Allah bedakan mereka. Dunia dan akhirat Allah bedakan mereka. Kalau tidak percaya coba. Apakah Allah samakan orang yang selalu salat malam dengan orang yang tak salat malam? Tidak sama. Antum rasakan. Lakukan ketaatan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah, antum merasakan bagaimana hidup itu. Pasti Allah akan terus perbaiki hidup kita. Semakin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin kita jauhi maksiat pada Allah Taala, semakin Allah perbaiki hidup kita. Semakin Allah perbaiki. Makanya kalau ada ujian, kalau ada musibah menimpa kita, itu pasti maksiat. Cepat taubat kembali, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin yang kelima ini adalah meminta pertolongan pada Allah dengan melakukan amal saleh.
dengan melakukan amal saleh. Lakukan amal saleh kepada Allah agar kiranya Allah menolong kita dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Yang terutama tentunya pertolongan dalam kehidupan akhirat. Karena itu adalah kehidupan yang paling berat. Dalam dunia ini berat juga memang. Karena banyak orang stres ya. Menghadapi dunia banyak orang stres. Berat memang. Kita tidak mengatakan dunia ini ringan, ya. Berat hidup di dunia ini. Tapi belum apa-apa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Itu ada apa-apanya. Allah mengatakan wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hari itu di akhirat seorang yang hamil gugur hamil karena menyaksikan dahsyatnya, beratnya hari itu. Ya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang wanita yang sedang menyusui, tidak mungkin seorang wanita menyusui melupakan anak susuannya, tidak mungkin. Karena kasih sayang yang sangat luar biasa yang meletakkan pada hatinya tidak memungkinkan dia untuk melupakan anak yang dia susu. Kecuali kalau memang lebih kejam dari seekor binatang. Hari yang berat. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, tatkala Allah Taala memerintahkan malaikat untuk memasukkan setiap 1000 dari manusia, masukkan kata Allah ke dalam neraka 999 dari neraka di hadapan kita di padang mahsyar. Allah mengatakan malaikat, campakkan dari setiap 1000 manusia 999, yang selamat cuma 1. Apa kata Rasulullah SAW? Hari itu seorang anak langsung berubah. Karena apa? Dahsyatnya hari itu. Cuman 1 yang selamat dari 1000. Bayangkan, ini berat. Ini berat sekali. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang satu itu? Siapa di antara kami yang satu itu? Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat, jangan kalian sangka bahwa manusia itu 1000, 2000, 3000, 4000. Jumlah manusia itu sangat banyak. Apa kata Rasulullah? Kalian umat Muhammad SAW, merupakan penduduk surga. Kata Rasulullah SAW, nisfu ahli jannah, separuh penduduk surga kalian. Separuh penduduk surga kalian. Sisanya kata Rasulullah, separuh sisanya kalian juga termasuk. Berarti kita umat Islam paling banyak masuk ke dalam surga, sehingga menghilangkan rasa putus asa dari hati kita kaum muslimin. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala, Nabi jelaskan itu dan Nabi mengatakan jangan takut juga kata Rasulullah, karena setiap dari kalian kalau masuk neraka 1, maka dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Jadi jumlah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di akhir zaman itu jumlahnya mengalahkan jumlah manusia secara umum. Ini luar biasa ya kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi ini berat. Makanya untuk menghadapi kesulitan dan keberatan hari seperti itu, kita harus beramal saleh. Lakukan amal saleh. Minta pertolongan pada Allah agar kiranya Allah mudahkan, berikan pertolongan kepada kita di hari yang sangat berat tersebut. Lakukan kewajiban dan tinggalkan apa? Maksiat kepada Allah Taala agar kiranya Allah menolong kita di hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.